Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di malam ini kembali melanjutkan dari pembahasan Kitabul Kabair, dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, demikian pula oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau. Terakhir kita telah menyebutkan beberapa pembahasan dosa besar. Di antara dosa besar tersebut adalah al-hirsu 'alal mali wasyaraf. Seorang itu rakus terhadap harta dan kemuliaan berupa jabatan atau ketinggian di kehidupan dunia. Ini termasuk dari hal yang tercela, bahkan termasuk dari dosa besar. Seorang kalau terlalu bersemangat mencari harta, maka itu akan merusak agama. Jadi orang kalau mencari harta, ya benar perlu usaha maksimal, harus ada semangat. Tapi jangan semua fokusnya dihabiskan untuk mencari harta itu. Iya, karena seorang itu, sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang lari dari rezekinya, maka rezekinya tetap akan menjumpainya. Sebagaimana halnya orang kalau lari dari kematian, kematian tetap akan menjumpainya. Kemudian dosa berikutnya, kata beliau, babul hala wal juban. Bab dosa besar sifat halu'ah, hala dan juban. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan halu'ah, innal insana khuliqa halu'ah. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'ah. Apa itu halu'ah? Di kelanjutan ayat, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'an. Yang pertama, apabila seorang itu ditimpa musibah, bahaya, hal-hal yang membebani dia, maka dia jazu'a, dia berkeluh kesah. Jelas ya? Padahal dosa dan kesulitan serta kesusahan, bahkan musibah yang menimpa, bisa bagi dhunubi, semata-mata karena dosa. Jadi kalau kita tertimpa musibah atau hal-hal yang tidak kita senangi, maka tidak perlu berkeluh kesah, karena sebab musibah itu juga ditimpakan kepada kita itu karena dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada sesuatu apapun berupa musibah yang menimpa kalian kecuali pasti sebabnya karena perbuatan tangan kalian, dosa kita. Dan Allah memaafkan jauh lebih banyak dari dosa dan kesalahan kita. Ya, maka yang wajib kalau tertimpa musibah, ya, seorang itu dia pahami, hendaknya dia muhasabah, koreksi dirinya. Ya, kenapa? Kira-kira apa sebabnya? Makanya sebagian ulama ketika mereka mendapatkan istri yang buruk, ya, atau rumah yang buruk, demikian pula kendaraan yang buruk, itu mereka sebutkan, ini mungkin disebabkan karena dosa yang saya lakukan 50 tahun lalu, 40 tahun lalu. Itu yang mereka katakan. Iya. Jadi ketika tertimpa musibah atau hal-hal yang tidak kita senangi, yang wajib adalah muhasabah, periksa diri sendiri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan pahala di sisi Allah atas musibah. Kemudian halu'a juga. Jadi tadi yang pertama berkeluh kesah ketika dapat musibah. Yang kedua adalah manu'ah, kikir ketika mendapatkan nikmat. Ini dua sifat yang manusia itu dicipta dengannya. Kalau dia dapat keburukan, maka bawaannya ingin berkeluh kesah. Kalau dapat nikmat, bawaannya ingin nikmat itu untuk dirinya sendiri, tidak mau memberikan ke orang lain yang lebih butuh. Iya. Ini sifat yang merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Manusia itu dicipta dengan tabiat yang seperti ini. Iya. Maka yang wajib kalau seorang terdapat nikmat, dia harus ingat ada hak Allah di situ. Satu. Kemudian ada hak orang lain di situ. Jelas ya? Dan hendaknya dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berbagi kepada orang yang lebih butuh. Kita berbagi ke orang itu akan menjadikan harta itu lebih berberkah. Itu artinya berkah. Berkah itu didefinisikan oleh para ulama subutul khair, kebaikan yang tetap dan selalu bertambah. Jadi kalau harta itu berkah, itu harta tidak akan habis. Satu. Kemudian yang kedua, dia akan selalu bertambah. Jelas ya? Dan itu banyak orang yang seperti itu, senang berbagi, senang memberi, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, hartanya tidak habis-habis. Iya. Justru kalau seorang itu kikir, itulah yang akan menjadikan hartanya habis. Baik. Kemudian ini dua sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperkecualikan dari sifat halu'a ini adalah al-musallin. Ya, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Kecuali orang yang musallin, yang menjaga salatnya, maka dia akan terjaga dari dua sifat tadi. Jelas? Jadi manusia itu pada dasarnya itu kalau dapat musibah tidak senang, berkeluh kesah. Kalau dapat kenikmatan
senang tapi seke, tidak mau berbagi. Illal musallin, kecuali orang yang menjaga apa? Salatnya, maka dia akan selamat dari dua sifat ini. Karena salat disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan menghalangi seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Jadi menjadi sebab dia selamat. Iya. Kalau orang itu menjaga salatnya, maka akan mudah bagi dia untuk memikul segala musibah. Jelas ya? Segala ujian mudah untuk dipikul. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu. Artinya ista'inu, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kenapa ada sholat? Ya di sini, ya, karena itulah yang membantu seorang supaya dia bisa bersabar. Nah, dengan kesabaran itu, itulah yang akan membuahkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itulah yang Nabi kita alaihi salatu wassalam disifati dengannya. Demikian pula orang yang beriman, in asabathu sarra'u syakar, kalau mendapat nikmat maka dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar, kalau tertimpa musibah maka dia bersabar. Iya. Kemudian kata penulis, jadi itu sifat yang tercela adalah halu'a. Kalau dapat musibah berkeluh kesah, tidak terima. Kalau dapat nikmat terima tapi tidak mau berbagi. Iya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru ma fir rajuli syuhun hali'un wa jubnun khali'un. Sejelek-jelek yang ada pada diri seorang adalah syuhun hali'un. Iya. Syuhun artinya itu kikir sekali, sangat kikir. Saking kikirnya sulit baginya untuk mengeluarkan sedekah dan zakat. Itu syuhun namanya. Jelas ya? Iya. Hali'un, ya, syuhun hali'un, dia syuhun kikir sampai tidak mau mengeluarkan sedekah dan zakat. Bahkan hali, suka mengeluh. Iya, suka mengeluh. Dan ini dua sifat ini nanti akan mengantarkan kepada dosa besar yang sebelumnya. Bersemangat akan dunia. Iya. Karena orang, kapan dia selalu tahan-tahan harta yang dia miliki dari sedekah, dari zakat, jelas. Kemudian dia selalu mengeluhkan keadaannya, itu pasti akan timbul sifat, ya, ingin mengejar dunia, bersemangat terhadap dunia saja, dan berkeluh kesah kalau kehilangan. Makanya disifati syuhun, kikir sekali. Saking kikirnya tidak mau bersedekah. Iya. Karena dia semangat dengan harta, fokusnya harta, dan dia hali'un, iya, suka mengeluhkan kalau hartanya kurang. Iya.
Ini yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka ini sifat yang tercela, bahkan Nabi sebutkan syarru ma fir rajuli, sejelek-jelek sifat yang bisa ada pada diri laki-laki. Ya. Kikir, terus apa? Suka mengeluh, tidak pernah bersyukur. Syukuri dulu apa yang ada. Makanya sering dikatakan man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Kalau orang itu tidak bisa mensyukuri pemberian Allah yang sedikit, maka yang banyak tidak akan bisa disyukuri. Iya. Kalau kita syukuri hal-hal yang kecil, kita nikmati keindahan-keindahan kecil dalam kehidupan kita dari pemberian Allah, maka yang besar itu akan terasa lebih nikmat. Paham maksudnya? Ya. Kalau kita menganggap hal-hal nikmat-nikmat kecil sebagai hal yang biasa, jelas ketika dapat nikmat yang besar, kadang kita tidak syukur. Iya. Kadang kita tidak syukuri. Ini yang harus dipahami. Jelas ya? Jadi selalu usahakan syukuri hal-hal yang terkecil. Ya, apalagi perempuan yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni neraka terbanyak karena tidak tahu bersyukur. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya aktsar ahli nar an-nisa. Kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Yakfurun, mereka kafir. Maka para sahabat tanya, ayakfurna billah, apakah mereka kafirnya kepada Allah? Nabi bilang tidak. Yakfurnal ashir, dia mengingkari, mengkufuri pemberian suaminya. Jelas ya? Iya. Anggaplah misal suaminya belikan dia makanan di luar, dibelikan ayam, harusnya sampai di rumah bersyukur, ada di bawah dia tidak perlu lagi masak. Iya. Sampai di rumah ternyata marah-marah, kenapa ayamnya tidak ada nasinya, tidak ada tehnya? Syukuri dulu itu. Jelas ya? Iya. Ini kebanyakan perempuan disifati oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi di antara sifat yang sangat tercela yang ada pada diri seorang lelaki, ya kalau dia syuhun hani'un. Ya termasuk juga kikir yang paling buruknya kalau dia kikirnya ke istrinya. Jelas? Ini bahaya juga. Ya kikirnya ke siapa? Keluarganya, orang tuanya. Iya. Kalau sama temannya, sama kok. Beli apa? Pilih kok. Nah, kalau sama istrinya, ya istrinya mau pergi, ayo pergi jalan-jalan di sana. Dia bilang, oh jembatan kembar. Ya, atau istrinya bilang, belikan dulu martabak. Ya, telur dadar. Kikir sekali. Tapi kalau sama temannya, ini jangan sampai seperti ini. Jadi kekikiran ini pasti akan mengantarkan orang kepada sifat ya senang mengejar dunia, bahkan mengeluhkan kalau nikmat dunia yang dia dapatkan itu kurang. Iya. Kemudian berikutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk sifat juga yang ada pada lelaki, pada seorang, jubnun khali'un. Kalau dia jubun, apa maknanya jubun? Jubun artinya itu pengecut. Jelas ya? Dia takut terhadap musuh-musuh Allah. Iya. Takut terhadap musuh-musuh Allah. Dan dia khali'un. Iya, khali'un,
maknanya khali adalah syadid, keras, iya, kasar. Jelas ya? Dan ini ciri dan sifat orang-orang munafik. Ya, ciri dan sifat orang-orang munafik. Mereka ini sangat khawatir, sangat penakut terhadap kematian. Iya. Makanya mereka itu punya siasat. Tiap kali ada perintah berjihad, ya, mereka siasati itu. Perintah berjihad. Alasanlah sakit inilah, tidak bisa inilah, tidak bisa itulah. Jelas ya? Cari-cari alasan. Iya. Bahkan dia kadang menghasut sebagian sahabat. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis. Ya, mereka menghasut para sahabat. Ya, sampaikan saja kepada Nabi SAW, kamu sedang begini, tidak bisa ikut berjihad dikarenakan sedang ini, ada ini. Nah, itu ciri mereka, penakut, pengecut. Jelas ya? Dan mereka sangat keras, ya, kasar. Hal ini terjadi, ya, itu sama juga. Pada dasarnya mereka apa? Yahrisuna 'ala dunya, terlalu semangat fokus untuk mengejar dunia. Wa yadharuna al-akhirah, dan melupakan akhirat. Ya, orang takut mati itu begitu. Ya, orang takut mati itu pasti seperti itu. Tidak mau kehilangan dunia dan khawatir terhadap akhiratnya. Iya. Kalau orang dia persiapkan baik-baik amalnya, jelas kehidupan akhiratnya, maka pasti akan tertanam dalam hatinya, ya, cinta terhadap negeri akhirat. Tidak ada lagi ketakutan. Ya, bahasanya orang siap mati kapan saja. Ya, karena sudah ada bekal yang dia upayakan, yang dia persiapkan. Tinggal dia jaga itu bekalnya. Bagaimana itu bekal tetap ada di sisi Allah, ya, tidak hilang disebabkan karena ria atau yang semisalnya. Ya, ini keadaan dari orang-orang munafik. Ya, mereka ini khawatir terhadap kematian, pengecut, takut ketika ada seruan berjihad, maka mereka pasti ketakutan. Iya. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-kitabu ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut fa awla lahum." Ya, kata Allah, apabila diturunkan kepadamu wahai Muhammad surah muhkam, iya, yang jelas, tegas, ada di dalamnya penyebutan untuk berjihad, maka kamu akan melihat orang-orang yang berpenyakit hatinya yang beruna ilaik, itu memelototi kamu, dia melihat hati kamu. Kenapa? Nazarul maghsyi 'alaihi minal maut. Ya, tatapan orang yang takut. Ini kita sudah disuruh lagi berjihad, khawatir kematian. Jelas ya? Maka celakalah mereka. Ini keadaan, ya, orang-orang munafik di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau, ya, berjihad, selalu mencari-cari alasan. Sebabnya karena khawatir terhadap kematian. Kenapa mereka khawatir terhadap kematian, takut kematian? Karena mereka pahami dirinya. Mereka ini beriman cuma di lisan. Nah, tidak ada amal yang sebenarnya yang diterima, yang diharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu betul-betul persiapkan akhiratnya, itu kematian tidak jadi masalah, mau datang kapan saja. Selama orang sudah bersiap, iya, maka pasti dia akan mengharapkan, ya, di akhir hayatnya Allah ampuni dosanya, ya, Allah terima amalnya. Itu keadaan orang beriman, keadaan orang yang beriman demikian. Iya. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al Fauzan
hafizahullah taala, beliau katakan orang-orang munafik itu yuhibbul baqa'u fid dunya, cinta untuk tinggal di dunia. Wa ma huwa bibaqin fiha, padahal kita ini tidak akan pernah kekal di dunia. Fahuwa mayitun la mahalah, kita semua ini akan mati pasti. Sawa'un mata fil ma'rikah aw bi ayyi sababin akhar, sama saja kita mati di medan perang atau dengan sebab yang lain. Fala najata minal mauti falimada yakunu mautan fi sabilillah, falimada la yakunu mautan fi sabilillah. Maka tidak ada jalan selamat dari kematian. Kalau memang tidak ada jalan selamat dari kematian, kenapa kita tidak jadikan kematian kita di jalan Allah? Tahu ya? Ini ucapan beliau ringkas. Ya, hanya saja Masya Allah kandungannya ya, itu sangat mendalam. Jadi orang mau bagaimanapun cintanya terhadap dunia, tetap tidak akan tinggal di dunia selamanya. Pasti akan menghadapi kematiannya. Ya, kalau kita akan menghadapi kematian cepat atau lambat, suka atau tidak, terus kenapa tidak jadikan kematian kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan kematian di jalan Allah tidak harus orang berjihad. Ya, bisa di atas ketaatan, bisa di atas ya menuntut ilmu agama, itu semua meninggal di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan siapa yang terbunuh meninggal di jalan Allah, mau itu dibunuh di medan perang atau wafat karena mempelajari ilmu agama atau wafat dalam beribadah, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah orang mati. Bahkan mereka lah orang hidup sebenarnya, karena tidak akan pernah lagi mati. Iya, hidup selamanya di sisi Allah, yurzaqun. Pakai fi'il mudhari. Yurzaqun, diberi rezeki terus menerus, tidak ada habisnya. Jelas ya? Kita di dunia diberi rezeki oleh Allah, tapi kalau sudah meninggal sudah terputus itu rezeki. Iya. Maka ini hakikat dari orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian berikutnya, jadi dua sifat ini. Yang pertama tadi syuhun hali'un, ya, seorang itu kikir sekali, saking kikirnya sulit bagi dia untuk bersedekah dan mengeluarkan zakat, dan dia hali', ya, hali' dalam artian senang berkeluh kesah. Juga jubnun khali', pengecut, ya, takut terhadap dunia dan dia keras. Iya. Iya. Saking takutnya terhadap apa yang mungkin dia dapatkan berupa bahaya dan balasan yang bisa menimpa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata beliau, wal muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqus syuhha, berhati-hatilah kalian dari sifat kikir. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena kekikiran itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat kikir itu mengantarkan mereka untuk menumpahkan darah satu dengan yang lainnya. Jelas? Kikir akan mengantarkan seorang itu
untuk menumpahkan darah satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena harta. Nah, pernah lihat ahli waris bertengkar satu sama lain, bahkan mau saling bunuh karena harta. Kikir. Jelas? Padahal orang kalau berpikir rasional, kalau berpikir masuk akal, untuk apa kita berkelahi atas warisan? Itu warisan bukan kita yang usahakan, bukan kita yang kerja. Jelas? Kita tiba-tiba didapat, alhamdulillah. Untuk apa diperebutkan? Iya. Jadi dapat pun alhamdulillah, tidak dapat kami bukan punyata sebenarnya. Bukan usaha, bukan jerih payah kita. Jadi untuk apa mempertentangkan itu? Ya, bertengkar karena itu. Jelas ya? Ini orang berkelahi karena warisan itu karena satu sifat itu tadi. Syuhun. Iya, kikir sekali. Iya. Kalau orang waras, orang cerdas, itu dia akan upayakan bagaimana persaudaraannya, hubungannya dengan saudaranya, keluarganya itu terjaga. Meskipun dia harus korbankan sebagian warisannya. Oh, kalau kamu memang mau ambil saja, tidak apa-apa. Kan tinggal dibagi nanti dikasih. Iya. Maka ini jamaah sekalian, yang Nabi kita alaihi salatu wassalam katakan, fa inna syuhra ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum. Sungguh sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, bahkan mereka menumpahkan darah karena itu. Ya, saling menumpahkan darah disebabkan karena harta tersebut. Iya. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan inilah yang disebutkan juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya. Faqad yaqtulul insan qaribahu aw akhahu muslim li'anna asy-syahih la yakfihi ma 'indahu bal yattali'u ila ma 'indi ghairihi. Ini letak permasalahannya sebenarnya. Orang kikir, kenapa kadang dia berkelahi dengan orang lain, ya bertengkar masalah harta dengan orang lain, karena dia ini tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dia dapatkan. Kesalahan dia itu karena dia yattabi ila ma 'indi ghairihi, selalu melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi tidak perlu kita melihat, Masya Allah, sebelah, iya, sudah panasi mobil, kita masih panasi sayur. Kalau sudah selalu melihat ke samping itu begitu, tidak akan ada kesyukuran, tidak akan ada kepuasan, bahkan tidak akan ada ketenangan. Kalau kita melihat kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, itu kepala akan pusing. Ya, dan untuk apa kita lihat? Karena pada dasarnya juga rezeki setiap orang berbeda-beda. Makanya Allah katakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi ya ma'isyahnya manusia, kehidupannya di kehidupan dunia, kami yang bagi, kata Allah. Jadi pembagiannya juga berbeda-beda. Jelas ya? Dan Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita ya untuk melihat ya terfokuskan kepada nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Iya. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang datang di dalam Al-Qur'an melarang kita ya tidak boleh kita fokus memandang ya kepada nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din
Jangan kalian mengangan-angankan ya apa yang dimiliki, apa yang Allah berikan berupa keutamaan kepada orang lain. Sebagian kalian ya, tidak sebagian yang lainnya. Itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Karena orang itu mengangan-angankan nikmat yang dimiliki oleh orang lain akan menimbulkan sifat-sifat yang tercela sangat banyak. Ya. Di antaranya satu, pasti dia akan hasad. Itu pasti. Iya. Makanya Allah larang, wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Ya, janganlah kalian mengangan-angankan keutamaan yang Allah berikan kepada orang lain, tidak kepada kalian. Harus fokus pada apa yang kita miliki saja. Tidak usah fokus pada milik orang lain. Jelas? Kemudian Allah katakan, "Lirijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasaban." Ya, setiap lelaki itu akan mendapatkan bagian dari usahanya dan perempuan juga akan mendapatkan hasil dari usahanya. Artinya apa? Kalau kita berusaha masing-masing, hasilnya juga masing-masing. Ya, berbeda. Tidak akan sama. Jelas? Ya, meskipun kita buka ya warung nasi kuning di samping saudara yang menjual nasi kuning. Iya. Itu dan banyak ya. Saya kenal itu beberapa orang. Itu satu keluarga ya, mulai dari bapaknya, kakaknya, dia, adiknya penjual coto semua. Tapi alhamdulillah ya, tidak ada rasa iri dan dengki selama dia fokus pada dirinya. Ya, mungkin rasanya sama, tapi rezekinya tetap akan berbeda. Makanya Allah ingatkan, lirijali nasibum mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibum mimma iktasaban. Setiap laki-laki itu memperoleh usaha yang dia hasil dari usaha yang dia upayakan. Demikian pula perempuan. Kalau kita mau, anggaplah ya, kita mau kenikmatan yang ada pada diri orang lain untuk diri kita juga, kita mau itu. Misalnya ya, Allah berikan solusi, was'alullaha min fadlih, mintalah keutamaan Allah. Ya, jangan hanya fokus jadi sebelah suksesmu. Jelas ya? Innallaha kana bikulli syai'in aliman. Dan Allah tutup di surah An-Nisa ini ayat 32, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Apa artinya? Allah tahu siapa yang pantas ya untuk bisa panasi mobil, siapa yang pantas hanya bisa panasi sayur. Iya, karena orang kadang ya dapat nikmat lebih sedikit saja itu sebenarnya bukan. Iya, jangankan mobil dia panasi banyak, besar sekali masalahnya. Jelas ya? Besar sekali kesombongannya. Iya, dia tidak lirik lagi kawan yang masih naik sepeda. Paham? Ini kadang muncul seperti ini. Iya, makanya nikmat itu harus selalu kita pahami. Nikmat itu pemberian dari Allah. Kalau Allah yang beri, berarti Maha Adil. Kalau Allah Maha Adil, itu keadilan Allah disebabkan ya muncul dari ilmu yang Allah miliki yang maha sempurna. Keilmuannya Allah tahu ini kalau diberi banyak ya melampaui batas, ini kalau diberi sedikit ya akan menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Makanya ada sebagian orang itu Allah berikan nikmat yang banyak. Jelas ya? Iya. Maka ini satu ayat di surah Nisa Allah pahamkan kita masalah pemberian Allah. Di surah Nisa ayat 32. Jangan fokus pada nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Setiap orang ada hasilnya masing-masing. Ya, kalau kita mau apa yang Allah berikan kepada orang lain, minta kepada Allah. Dan harus kita pahami, ya Allah itu lebih tahu siapa yang pantas dapat ini, siapa yang pantas dapat itu. Khawatirnya kita diberi malah lupa terhadap Allah. Hah? Ada orang kan seperti itu. Ya, minta harta, minta rezeki,
minta kekayaan. Giliran sudah jadi orang kaya, tidak pernah lagi meminta. Ya, maka itu termasuk hal yang mendatangkan murka Allah kalau orang juga tidak pernah meminta kepada Allah. Makanya kadang Allah menahan hamba itu dalam keadaan kemiskinan, dalam keadaan pas-pasan, supaya dia selalu berdoa kepada Allah. Dikhawatirkan kalau dia dapat harta banyak, tidak pernah berdoa. Jelas? Dia tinggalkan itu, tidak mau lagi. Makanya disebutkan oleh penyair, oleh para ulama kita, mereka menyebutkan berkaitan dengan masalah meminta itu. Lallahu yaqbahu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaqbahu. Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul akan murka kalau kita tidak pernah meminta. Sedangkan orang ketika diminta akan marah. Jadi kita ketika mau kenikmatan yang ada pada diri orang lain, jangan minta sama dia. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tabiat manusia begitu. Kita tidak tahu isi hati orang. Mungkin nak kasih zikir. Tapi dengan hati yang tidak enak. Jengkel. Ini orang tidak pergi dari sini kalau tidak dikasih. Jelas ya? Maka ini seorang itu dia perhatikan dirinya, jangan sampai kekikiran itu menjadikan dia berkelahi dalam masalah harta. Harta itu setiap orang sudah ada bagiannya masing-masing dan tidak perlu iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini sebabnya seorang itu bisa iri dengan orang lain karena dia fokus terhadap nikmat yang ada pada orang lain, bukan fokus pada nikmat yang ada pada dirinya. Ini sebenarnya datangnya dari sifat yang tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Kita syukuri apa yang Allah berikan. Itu banyak, itu sedikit. Itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata beliau, babul bukhl, bab kikir, pelit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Wa qauluhu ta'ala wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang pelit dan mengajak orang untuk pelit. Ini tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala, sifat pelit ini. Padahal Allah sebutkan wa fi amwalihim haqqun, di dalam harta mereka, harta manusia itu ada bagian lis-sa'il wal mahrum, bagi orang yang meminta-minta dan yang membutuhkan. Mereka punya bagian dari harta yang kita miliki. Mereka punya bagian di situ. An Jabir bin Qal, kemudian kata beliau, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya, man sayyidukum ya Bani Salimah, siapa pendahulunya kalian wahai Bani Salimah? Maka mereka menjawab, Al-Jad ibnu Qais, pendahulu kami adalah Jad ibn Qais. Ala anna nubakhiluh, kami ini itu kikir. Wa ayyu da'in adwa'u minal bukhl, bal sayyidukum Amr ibnul Jamuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuda, penyakit mana yang lebih mengerikan dibandingkan penyakit kikir? Ini tidak ada. Bahkan pemimpin kalian yang kalian ikuti itu Amr ibnul Jamuh. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahidnya pembahasannya di sini adalah bagaimana sifat kikir itu
Nabi sifati sebagai ya penyakit yang paling berbahaya. Iya, kalau kita mungkin penyakit yang paling berbahaya penyakit jantung, ya kanker. Tapi ini apa? Nabi katakan ya penyakit yang paling berbahaya yang menimpa seorang adalah kikir. Ini kikir berbahaya sekali, merugikan sekali. Kenapa? Karena ini harta yang kita miliki. Allah sudah sebutkan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta yang kalian miliki itu ada haknya orang lain, ada haknya orang miskin, ada haknya orang fakir, ada haknya orang yang membutuhkan, ada haknya orang yang meminta-minta, ada haknya di situ. Iya, itu hak mereka. Tapi kita saking kikirnya tidak mau mengeluarkan hak mereka. Itu sudah satu. Ya, hak orang lain tidak kita keluarkan. Yang kedua, kerugian yang kedua, ini haknya orang kalau kita keluarkan, itu pahalanya untuk kita terluputkan sudah. Yang ketiga, dosa yang didapatkan karena tidak keluarkan ini haknya orang. Jelas? Disebabkan karena kekikiran, jatuh lagi dalam dosa besar. Makanya ini penyakit yang paling berbahaya sekali. Seorang itu kikir. Jelas ya? Harta yang harusnya dia keluarkan itu memang bukan miliknya. Ya, jadi ketika kita bersedekah, pahami dulu konsepnya. Ini kalau saya keluarkan, saya kasih orang, ini memang bukan punyaku. Itu satu. Jelas ya? Ini memang bukan punyaku yang kita keluarkan. Ini memang punya orang. Itu satu. Supaya kita tidak ingat-ingat lagi deh. Kemarin saya kasih itu sana, begini. Jelas ya? Kemudian yang kedua, itu kita harus pahami. Itu sebab pahala untuk kita. Jelas ya? Kita keluarkan haknya orang, tapi pahalanya untuk kita. Itu kan luar biasa. Ya, itulah cara berpikirnya orang-orang cerdas dari kalangan para ulama sama. Tapi mereka memberikan contoh bukan dalam masalah sedekah. Ada contoh yang mereka sebutkan dalam masalah menjamu tamu. Iya. Mereka katakan apa? Saya paling senang kalau ada orang bertamu ke rumah. Kenapa? Karena ketika mereka dijamu, jamuan itu sebenarnya rezekinya memang mereka, rezeki dari Allah, tapi pahalanya untuk saya. Paham? Jadi dia datang bertamu, itu rezeki yang kita keluarkan, kita jamu dia, kita kasih makan, kita kasih minum, itu memang rezeki dia dari Allah. Hanya saja melalui kita. Tapi pahalanya kita yang dapat. Itu konsep ketika bersedekah. Paham? Dipahami ini yang kita keluarkan memang bukan punyata. Satu. Tapi meskipun ini bukan punyata, ya subhanallah pahalanya untuk kita. Sehingga ringan itu kita mengeluarkan harta untuk bersedekah. Ya, tapi kalau kita ingat-ingat, nah ini 500.000. Kalau saya kasih keluar 100, yang sisa 400 mana? Berat itu. Jelas? Akan berat. Iya, tapi kalau kita pahami ini memang punyanya orang, punyaku memang 400 nih. Ya? Kalau bahasanya orang, ya, nothing tulus. Kita tidak kehilangan apa-apa karena punya kita memang 400. Dipahami maksudnya? Iya. Jadi ini seorang itu, ya, dia harus ubah pola pikirnya. Ya, pola pikir itu penting sekali ya, dalam beramal, dalam beribadah, dalam bersedekah, dalam berinfak, dalam mengeluarkan zakat, jelas, dalam memberi nafkah. Itu subhanallah. Iya. Sama kita menafkahi istri, ya, jangan kikir-kikir, jangan pelit-pelit. Iya. Jelas ya? Ya, istrinya di rumah, ya, makan pas-pasan, minum apa adanya. Nah, di luar suaminya makan apa saja, sama temannya sekalian. Pilih kok, yang mana saya bayar. Ya kan kadang begitu. Iya. Ini orang harus dia perbaiki. Apa yang dia berikan ke istrinya itu rezeki istrinya juga. Ya, hanya saja melalui diri dia, melalui upaya dia, melalui usaha dia, dan pahalanya
pahalanya untuk dia. Pahalanya untuk dia. Ini luar biasanya ya. Islam itu subhanallah yang mengajarkan kita bagaimana apa saja kebaikan yang didapatkan oleh orang lain melalui kita itu memang milik dia, itu satu. Dan semua kebaikan yang didapatkan oleh orang lain melalui kita pahalanya untuk kita. Ya, karena kita menjadi sebab, ya, kita menjadi sebab kebaikan tersebut. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati-hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita dari orang-orang yang kikir. Karena kikir ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya tadi beliau sebutkan ayyudain adwa minal bukhl. Ya, penyakit mana yang lebih berbahaya dibandingkan kikir? Itulah penyakit yang paling berbahaya. Ya. Masih banyak rincian yang akan disebutkan oleh penulis. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti ya, bahaya kikir ini, dan nanti akan disebutkan juga bab khusus balasan ya yang akan didapatkan oleh orang-orang yang kikir, yang pelit. Ya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.